Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan pembelajaran 1. Coba kalian perhatikan gambar pada halaman 149. Itu ada 4 gambar ya teman-teman. Nah, gambar-gambar tersebut merupakan peristiwa atau kegiatan-kegiatan positif dalam rangka mengisi kemerdekaan. Ceritakanlah kegiatan apa sajakah itu? Nah, kita akan membahas yang pertama sendiri. Nomor 1 ini adalah menunjukkan kegiatan mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan berupa kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Pada gambar nomor 2 ini adalah kegiatan memajukan kesejahteraan umum yang tercantum dalam dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan berupa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta yang didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini kalian bisa menuliskan yang warna coklat saja ya teman-teman. Nomor 3 ini merupakan kegiatan cinta tanah air dan bangsa dan merupakan perwujudan dari kegiatan mengisi kemerdekaan. Kalian bisa menuliskan semuanya atau kalian ambil yang warna coklat saja. Dan yang terakhir ini adalah pergelaran wayang kulit atau pertunjukan wayang kulit. Merupakan kegiatan mengisi kemerdekaan Indonesia dengan cara menjaga dan melestarikan serta membudayakan kesenian asli Indonesia. Banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakan bersama orang lain. Hari menjelang sore, Ayah Beni mengajak Beni pulang dari kebun cengkeh Pak Rudi. Ayah Beni akan menghadiri undangan pertemuan warga. Pertemuan warga tersebut sangat penting karena akan membahas pembangunan jalan dusun. Beni, ayo kita pamit pulang ke Pak Rudi. Kenapa kita harus buru-buru pulang ya? Beni masih betah di sini. Ayah, ada undangan ke pertemuan warga. Ini surat undangannya. Baik, Ayah. Nanti Ayah harus jelaskan tentang surat undangan ya. Nah, ini adalah surat ya teman-teman. Ini namanya surat resmi. Kenapa? Karena ada kop surat, ada alamat, lalu instalasinya kepada Bapak Hirmawan. Nah, ini adalah contoh dari surat resmi. Nantinya kita akan mempelajari. Nah, tahukah kamu surat undangan itu ada yang resmi, setengah resmi, dan undangan tidak resmi? Undangan resmi itu contohnya undangan ke kantor kecamatan. Misalnya ketika bapak atau ibu kalian mendapat undangan ke kantor kecamatan atau ke sekolah kalian. Nah, lalu undangan setengah resmi itu undangan ketika kalian izin tidak bisa masuk sekolah. Nah, itu contoh undangan setengah resmi. Lalu undangan tidak resmi itu undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran, lalu undangan kalian ke teman-teman kalian. Nah, seperti itu. Perhatikan kembali surat undangan yang diterima Ayah Beni. Menurutmu termasuk jenis surat undangan yang manakah?
surat tersebut. Nah, undangan yang diterima Ayah Beni itu adalah undangan resmi. Karena yang mengundang Ayah Beni mengatasnamakan Kelurahan Senja Kecamatan Lembung yang merupakan suatu lembaga. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah contoh surat resmi ya teman-teman. Ada kepala surat, ada nama dan alamat tujuan, ada pembuka surat, isi surat, penutup surat, lalu tempat tanggal surat, dan yang terakhir pembuat surat. Ini contoh surat resmi. Perhatikan beberapa contoh surat undangan berikut, lalu lakukan petunjuk kegiatan. Tandai warna merah untuk contoh undangan resmi dan warna kuning untuk undangan tidak resmi, setengah resmi, dan warna biru untuk undangan tidak resmi. Ada 3 undangan. Di sini saya akan memperbesar. Nah, untuk ini kalian bisa menandai dengan warna merah ya, kalian kasih tanda di sebelah sini, merah atau undangan resmi. Setelah itu, kalian bisa menandai sendiri ya teman-teman. Maaf di sini saya lupa untuk menandainya. Lalu di sini ini adalah undangan setengah resmi. Kalian bisa menandai dengan tanda kuning. Kalian tulis di sebelah sini, kuning. Kalian tulis undangan setengah resmi. Lalu ini adalah undangan tidak resmi. Kalian bisa tandai dengan warna biru. Kalian tulis di sini biru gitu ya. B-I-R-U, biru. Undangan tidak resmi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari undangan. Setelah itu, nah, undangan resmi, undangan setengah resmi, undangan tidak resmi itu memiliki persamaan loh teman-teman. Apa persamaannya? Sama-sama berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Sedangkan perbedaannya ketika undangan resmi itu dari atau mengatasnamakan sebuah instalasi atau organisasi dan kedinasan. Misalnya seperti kecamatan, kantor kabupaten, atau mungkin sekolah kalian mengirim surat kepada bapak atau ibu kalian. Lalu undangan setengah resmi itu mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan ke perorangan maupun instalasi untuk kepentingan setengah resmi. Lalu undangan tidak resmi. Nah, ini mungkin yang sering kalian terima ya teman-teman. Ini contohnya adalah undangan ke acara ulang tahun. Perorangan ditunjukkan ke perorangan untuk kepentingan perorangan. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa lihat sendiri, undangan yang diterima Ayah Beni terbuat dari kertas. Kertas merupakan benda yang mudah terbakar. Nah, di sini nantinya kita akan mempelajari tentang perubahan benda. Apa sih menyublim? Apa sih membeku? Nah, menyublim itu peristiwa perubahan dari benda padat menjadi gas. Contohnya apa? Contohnya adalah kapur barus. Percobaan. Nah, di sini kalian mendapat tugas untuk melakukan percobaan ya teman-teman. Ini percobaan mengamati perubahan wujud benda. Silahkan kalian melakukan percobaan sendiri di rumah. Nah, setelah itu pengamatan. Amati perubahan yang terjadi pada kapur barus setelah 10 menit. Angkat piring aluminium dari atas kaleng. Lalu perhatikan apa yang terjadi pada dasar piring. Setelah melakukan pengamatan pada kegiatan di atas, dapatkah kamu menjelaskan kesimpulannya? Ini ada pada halaman 156 yang paling bawah sendiri. Kesimpulan dari percobaan ini adalah
Percobaan yang telah dilakukan menunjukkan contoh peristiwa menyublim dan mencair. Menyublim merupakan perubahan wujud suatu benda dari padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus yang menjadi gas ketika dipanaskan. Kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, kalian sebagai generasi penerus harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara. Seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Berdasarkan bacaan di atas, temukan kosakata baku dan tidak baku. Nah, setelah itu kalian cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Gimana sih Kak cara mencari kalimat atau mencari kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Caranya yang pertama kalian misalnya akan mencari pembukuan. Kalian cari P, huruf abjad pertama dulu P. Setelah P ketemu, kalian cari huruf keduanya yaitu P. Setelah P ketemu, kalian cari huruf ketiganya yaitu PEM. Nah, seperti itu adalah langkah-langkah dari mencari pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu di sini ada kosakata baku dan tidak baku. Di sini saya jelaskan lagi pada halaman 157 itu kan ada bacaan kegiatan mengisi kemerdekaan. Nah, di situ ada kata-kata baku dan tidak baku. Di sini kalian disuruh untuk menuliskan kata atau kosakata baku. Saya akan membahas kosakata baku terlebih dahulu ya. Saya akan memperbesar seperti ini. Kosakata baku misalnya sejahtera. Sejahtera itu artinya aman, sentosa, dan makmur. Lalu merdeka. Merdeka itu artinya bebas dari penjajahan. Kualitas. Kualitas itu derajat atau taraf atau mutu. Teknologi. Ilmu pengetahuan terapan. Nah, kalian kalau menulis harus sesuai ya teman-teman hurufnya seperti ini. Karena beda huruf itu akan beda. Beda kosakata baku dan tidak bakunya. Sekarang kita akan membahas kosakata tidak baku. Ingat ini, tidak baku. Tidak baku itu sejahtera, mardika, kualitas, dan teknologi. Ini biasanya kalian menyebut atau menulis kualitas dengan huruf W ya teman-teman. Ini sebenarnya tidak baku loh. Lalu artinya sama seperti tadi, hanya hurufnya saja yang berubah. Kalian bisa menuliskan pada halaman 158 yang bawah itu. Setelah itu, pahami bacaan di atas, kemudian temukan pendapatmu tentang supangsih dan kegiatan yang dapat kamu lakukan dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Tuliskan pendapatmu pada peta pikiran di bawah ini. Lalu diskusikan pendapatmu dengan kelompok kecil. Saya akan memperbesar agar tulisannya lebih jelas. Kegiatan untuk mengisi kemerdekaan, misalnya dari DKI Jakarta. Di sana untuk mengisi kemerdekaan mereka belajar dengan tekun. Dari Jawa Barat mereka saling menghormati dan berbagi. Dari Jawa Tengah mereka mendukung perkembangan produksi dalam negeri. Lalu di Jawa Timur mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Itu adalah contoh dari saya. Mungkin teman-teman ada ide lain juga, tidak apa-apa, silahkan kalian tulis. Setelah itu, kesimpulan apakah yang dapat kamu dapatkan dari hasil diskusi dengan temanmu? Kesimpulannya, kita dapat mengisi kemerdekaan sesuai kemampuan masing-masing. Sebagai seorang siswa, kita dapat mengisi kemerdekaan dengan belajar dengan tekun.
Nah, mari kita belajar dengan tekun agar menjadi cerdas dan berguna bagi nusa dan bangsa. Oh iya teman-teman, ketika saya nada bicaranya terlalu cepat atau kecepatan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa mengurangi kecepatannya. Di sini ada pembangunan jalan, ada pembangunan jembatan, pembangunan pasar, pembangunan sekolah, pembangunan tempat ibadah. Nah, pajak untuk membangun jalan dan jembatan. Sebenarnya Indonesia itu kaya loh teman-teman. Nah, di sini kalian disuruh atau mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai dua hal. Yang pertama, faktor pendukung faktor pendukung pembangunan nasional, dan yang kedua faktor penghambatnya. Saya akan di sini. Nah, setelah itu kalian tulis di sini. Ini ada pada halaman 161 yang kolom atas ya teman-teman. Kan halaman 161 ada dua kolom. Ini yang atas. Yang pertama saya akan membahas faktor pendukung pembangunan Indonesia. Ada dua di sini faktor yang saya tulis. Yang pertama, penduduk yang besar dapat mendorong pembangunan. Yang kedua, Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar, bahkan kita mempunyai tambang minyak dan lain sebagainya. Sedangkan faktor penghambatnya, yang pertama, sumber daya manusia yang berkualitas rendah, sumber daya modal masih rendah, penguasa teknologi yang masih rendah. Nah, itu adalah faktor pendukung dan faktor penghambat dari pembangunan di Indonesia. Setelah itu, pada kolom yang bawah, halaman 61, presentasikan hasil pencarianmu bersama teman sekelompokmu di depan kelas. Tuliskan kesimpulanmu dari kegiatan tersebut di bawah ini. Kesimpulannya, faktor pendukung pembangunan nasional yaitu sumber daya alam Indonesia yang berlimpah, serta sumber daya manusia atau biasa kita singkat dengan SDM yang sangat besar. Sedangkan faktor penghambat pembangunan nasional meliputi sumber daya manusia yang berkualitas rendah, investasi di Indonesia masih rendah, dan masih banyak lainnya ya. Ingat, ini ada pada halaman 161 yang bawah ya, kolom paling bawah itu. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja teman-teman. Yang pertama, berlatih membuat undangan dengan penggunaan ejaan yang tepat. Yang kedua, melakukan percobaan perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor atau panas. Dan yang terakhir, mengamati gambar kegiatan-kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.